Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irfan Kamil dengan NIM 2022 11 019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah etika profesi, yaitu tentang kode instalasi dalam sebuah profesi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dengan rekan saya. Yang pertama itu ada Miguel Randy Sahanaya, kemudian yang kedua itu ada Raihan Ananda Santri, dan yang ketiga itu saya sendiri yaitu Irfan Kamil. Nah, di sini kami akan membahas tentang pemahaman kode instalasi dalam profesi teknik, yaitu berupa panduan untuk seorang engineer. Nah, pemahaman kode instalasi itu sangat penting bagi seorang engineer. Nah, kode ini akan memberikan panduan untuk memastikan bahwa semua proyek teknik itu memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas tentang dasar-dasar kode instalasi dan aplikasi dalam profesi teknik. Nah, mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raihan. Kepada Raihan dipersilahkan. Oke, selanjutnya apa itu kode instalasi? Kode instalasi adalah sekumpulan aturan yang mengatur cara instalasi sistem teknik. Kode ini mencakup berbagai aspek, termasuk keselamatan, efisiensi, dan keandalan. Memahami kode ini sangat penting untuk mencegah kesalahan yang dapat menyebabkan masalah serius di lapangan. Selanjutnya, pentingnya kode instalasi. Kode instalasi berfungsi sebagai pedoman untuk engineer dalam merancang dan melaksanakan proyek. Dengan mengikuti kode ini, engineer dapat memastikan bahwa proyek mereka memenuhi standar industri dan regulasi pemerintah, serta mengurangi resiko kecelakaan. Selanjutnya, jenis-jenis kode instalasi. Ada beberapa jenis kode instalasi yang berlaku, termasuk kode untuk listrik, plumbing, dan struktur. Setiap jenis kode memiliki fokus dan persyaratan yang berbeda, sehingga engineer perlu memahami semua aspek untuk menerapkan kode dengan benar. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya Miguel. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu klasifikasi instalasi. Klasifikasi instalasi mencakup berbagai kegiatan yang mendukung fungsi gedung. Contohnya itu instalasi mekanikal, instalasi elektrik, instalasi plumbing, instalasi telekomunikasi, instalasi sinyal, dan rambu-rambu. Setiap subklasifikasi memiliki kode tertentu yang digunakan untuk identifikasi dalam proyek konstruksi. Misalnya, kode subklasifikasi untuk instalasi telekomunikasi adalah IN002, sedangkan untuk instalasi listrik adalah IN001. Oke, selanjutnya. Contoh-contoh proyek. Proyek instalasi listrik di gedung perkantoran. Pemasangan sistem kelistrikan termasuk penerangan, soket, dan panel distribusi. Kode subklasifikasi sendiri itu adalah IN001. Untuk contoh proyek kedua itu proyek pemasangan sistem telekomunikasi di gedung apartemen. Itu pemasangan jaringan telekomunikasi dengan internet dan telepon. Kode subklasifikasi sendiri itu adalah IN002. Contoh ketiga, proyek instalasi sistem HVAC di pusat perbelanjaan. Instalasi sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara untuk memastikan kenyamanan pengunjung. Kode subklasifikasi sendiri itu adalah IN003. Untuk proyek yang keempat itu proyek instalasi plumbing di rumah sakit. Ini merupakan sistem perpipaan untuk air bersih dan pembuangan limbah. Kode subklasifikasinya sendiri itu adalah IN004. Kemudian studi kasus yang diambil itu adalah proyek instalasi listrik pada gedung B Stikes Pantiwaluyo Malang. Untuk kode instalasi sendirinya itu adalah IN001 karena digunakan untuk instalasi listrik.
Proyek ini bertujuan untuk merancang instalasi listrik yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan Peraturan Umum Instalasi Listrik PUIL. Dalam proyek ini dilakukan perhitungan daya total, pemilihan jenis dan kapasitas penghantar, serta kebutuhan kapasitas trafo dan genset, di mana dilakukan pemasangan instalasi listrik baru sesuai dengan standar PUIL 2011. Dalam proyek ini, perhitungan daya dilakukan untuk memastikan kapasitas pengaman MCB dan luas penampang kabel yang tepat. Gambar rencana instalasi listrik juga disiapkan untuk memudahkan proses pemasangannya. Oke, untuk kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman kode instalasi itu merupakan aspek kritis dalam sebuah profesi teknik. Nah, dengan mengikuti kode ini, seorang engineer itu dapat memastikan bahwa proyek mereka dalam keadaan aman, efisien, dan memenuhi standar yang berlaku. Nah, oleh karena itu, pelatihan dan pemahaman yang berkelanjutan itu sangat diperlukan. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.